Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Uswah Channel rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmin. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini perkenalkan kami Muhammad Imam Mahfud, salah satu ustadz di SMIT, ingin sedikit menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan Ramadan. Pemirsa Al-Uswah Channel rahimakumullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, yang mana hadis Nabi ini berkenaan tentang sesuatu yang bisa menghapus pahala orang yang berpuasa. Yakni hadisnya khumsun yufattir nabi shaim, al-ghibatu wan namimatu wal ghibatu wan nadaru bisyahwati wal yaminu al-kadhibatu. Pemirsa rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi menyampaikan khamsun yufattir nabi shaim, ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala orang yang berpuasa. Puasanya tidak batal, puasanya tetap sah, akan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Hadis ini juga berkesinambungan dengan salah satu hadis Nabi, yakni kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Banyak dari kalangan orang-orang yang berpuasa tidak sama sekali mendapatkan pahala puasanya, kecuali yang didapat hanyalah lapar dan dahaga. Maka jangan sampai hadirin kita termasuk golongan tersebut. Untuk itu kami menyampaikan hadis ini untuk mengingatkan kepada diri kita semua. Khamsun yufattir nabi shaim, ada 5 perkara yang dapat menghapus pahala orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-ghibatu, yakni menggunjing. Menggunjing adalah mengungkit orang lain yang tidak ada di depannya. Al-ghibah itu dari kata ghaib, tidak ada. Yakni kita menyebutkan suatu keburukan orang lain yang tidak ada di depan kita. Ini namanya menggunjing. Maka di dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Janganlah kamu menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah kamu suka memakan bangkai temanmu sendiri? Maka hadirin rahimakumullah, tentunya larangan ghibah ini harus kita hindari betul, karena ini perintah atau larangan yang Allah sampaikan langsung melalui firman-Nya. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang dapat menghapus pahala puasa yakni an-namimah, mengadu domba. Mengadu domba tidak berbohong kita menyampaikan kebenaran. Akan tapi tujuan kita menyampaikan kebenaran ini untuk mengadu orang satu dengan orang yang lain. Jangan sampai hadir kita menyebutkan kejelekan yang memang itu faktanya. Oh, si fulan ini orangnya seperti ini, dia sukanya seperti ini. Kita ceritakan kepada orang lain agar orang lain ini membenci si orang tersebut. Sebaliknya kemudian kita bertemu orang yang setelah diajak ini untuk mengajak orang yang satunya lagi, sehingga orang yang satu dengan orang lain membenci satu sama lain. Jangan sampai hadir kita gunakan lisan kita dengan hal-hal yang baik. Yang ketiga, suatu yang dapat menghapus pahala puasa yakni al-kadzib, berbohong. Maka kita tentunya sudah diamanai besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Dengan lisan kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat, dan sebaliknya dengan lisan kita pula kita bisa terjerumus di nerakanya Allah. Na'udzubillah. Maka mari kita jaga lisan kita ini, jangan kita gunakan untuk berdusta. Karena memberikan berita hoax atau menyampaikan berita yang tidak sesuai fakta itu bisa menghapus pahala puasa kita. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, yakni wan nadaru bisyahwati, melihat dengan pandangan nafsu. Tentunya kita sebagai manusia, fitrah kita mempunyai hawa nafsu.
Semua orang diberikan nafsu itu sebuah anugerah fitrah yang diberikan oleh Allah. Bukan berarti kita kemudian diberikan syahwat, kita mengeluh, kenapa sih Allah itu menciptakan syahwat kepada kita? Gara-gara syahwat ini nanti kita malah terjerumuskan ke dalam neraka. Justru hadirin rahimakumullah, dengan syahwat ini ketika kita bisa mengendalikan untuk hal yang baik akan menjadi pahala bagi kita. Contohnya kita melampiaskan syahwat kita kepada pasangan kita, kepada istri kita maksudnya. Maka itu akan menjadi pahala yang besar bagi kita. Tapi sebaliknya dengan syahwat, ketika kita tidak bisa menaruh di tempatnya, akan menjadi hal yang fatal. Kemudian hadirin rahimakumullah yang terakhir, yakni wal yaminu al-kadhibatu, sumpah palsu. Ini yang sering terjadi hadirin. Sering terjadi ketika, bisa jadi yang sering itu adalah ketika orang berjualan. Ya. Orang berjualan menyampaikan, oh ini saya diskon dengan diskon yang besar. Nah, biasanya di toko-toko kemudian di situ diskon 70%. Padahal belinya tidak sampai. Sehingga kita ketika jenengan menyampaikan, oh ini saya belinya sekian, sudah apa-apa untuk kamu karena kamu itu teman dekat saya, sudah saya hargai sekian. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, maka dengan menyebutkan lafaz wallahi, tallahi, saya bersumpah bahwasanya saya menjual ini, itu sudah harga murah. Saya berikan harga murah untuk kamu, sampai seperti itu. Ya ini adalah al-yaminu al-kadhibatu. Jangan sampai kita mudah bersumpah hadirin. Maka hadirin rahimakumullah, semoga 5 perkara ini bisa kita ingat-ingat betul sehingga nantinya kita bisa terselamatkan dan pahala puasa bisa kita dapatkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mungkin sampai di sini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.